Sobat Puseda, yaitu Raksasa nih. Nah, pada podcast kali ini kita bakal undang bintang tamu yang gak kalah spesial dari podcast-podcast sebelumnya. Nah, tapi sebelum kita mulai, aku mau perkenalan dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Karina Rizky Purbadini, biasa dipanggil Karin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil tamu undangan pada podcast kali ini. Ayo Mbak, silakan masuk. Nah, mungkin kalian pada bingung ya, ini siapa sih? Tapi kalau pasti udah baca judulnya, pasti mahasiswa berprestasi. Tapi kalian paling mungkin belum tahu ya nama mereka siapa. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu ya Mbak. Oke, perkenalkan, nama saya Sylvia Safira, biasa dipanggil Sylvie. Perkenalkan, nama saya Aida Cinta Nurani, biasa dipanggil Aida. Nah, mungkin bisa dijelasin nih Mbak, apa namanya prestasi yang kalian dapatkan itu? Mungkin Mbak sebenarnya Mungkin ini apa ya? Bukan prestasi yang langsung saya dapatkan gitu ya. Jadi mendapatkan prestasi itu juga bertahap, ada step by stepnya. Dan untuk prestasi yang dibilang prestasi yang barusan saya raih, yaitu menang juara 1 dalam karya tulis ilmiah di tingkat nasional tentunya. Terus kemudian kemarin barusan mendapat gold medal dari Universitas Dianapura Bali di bidang sosial, ekonomi, dan hukum. ya keren banget ya ini. Mungkin kita bisa tepuk tangan lebih dahulu ya untuk apresiasi gitu ya. Selanjutnya mungkin Mbak Rika ini bisa menjelaskan prestasinya apa? Oke, jadi prestasi yang aku dapatkan itu di bidang taekwondo. Aku kan udah ikut taekwondo itu kan dari SD ya Kak. Jadi dari SD itu udah pernah menjuarai juara 1 tingkat nasional sama ikut Popda tingkat kecamatan. Dan itu alhamdulillahnya juara 1. Waktu SMP ikut Popda Sekota Semarang juara 2, sama ini kemarin ikut kejuaraan tingkat nasional juara 1. Keren banget ya dari sini. Dari kecil udah main taekwondo begini, kita bisa tepuk tangan juga ya buat Mbak Aida gitu ya. Nah, mungkin nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke pertanyaan aja ya Mbak. Kami udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang di sesi pertama, lalu nanti kita ada pertanyaan juga dari Sobat Puseda dari Instagram itu untuk sesi kedua. Nah, ini untuk pertanyaan pertama, sejak kapan sih sudah menggeluti di bidang ini gitu Kak Mbak Sylvie? Mungkin bikin karya tulis ini kan nggak gampang gitu ya, jadi mungkin bisa dijelaskan dari kapan gitu. Dulu itu waktu SMA udah pernah ikut, cuman belum tidak sebagus sekarang gitu. Jadi waktu SMA itu cuma suka-suka aja. Terus waktu kuliah itu ikut UKM yang di bidang ilmiah gitu. Soalnya dari SMA itu pengen banget kayak mendalami karya ilmiah itu gitu. Kalau di SMA kan dulu namanya KIR ya, karya ilmiah remaja SMA. Terus waktu kuliah ini ikutlah UKM yang di bidang ilmiah itu, akhirnya ya ikut terus waktu semester 1-2 itu belum mendapat apa-apa gitu. Maksudnya sering ikut lomba tapi nggak pernah juara gitu, cuma jadi peserta aja. Terus waktu semester 3 atau 4 itu mulai dapat sedikit Bertahap gitu ya. Ya mungkin lanjut Mbak Aida gimana? Oke, kalau aku itu ikut taekwondo itu udah dari SD kelas 4 atau 5. Kan itu kan nggak langsung langsung bisa gitu kan. Iya. Iya, latihannya itu pasti karena aku itu ikut disuruh sama ayah
sama tuh setengah hati gitu loh. Terus lama-lama kalau dirasain kok enak gitu, jadi suka banget gitu loh, kayak gak bisa dipisahin. Kayak udah Suka banget sama iya. taekwondo gitu. Terus keterusan sampai sekarang walaupun itu kesekip 1 tahun. Oh, jadi sempat break dulu gitu ya, Iya. terus lanjut lagi. Iya. Nah, jadi kayak gitu ya penjelasan dari Mbak Silvi dan juga Mbak Aida. Ini kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya. Baik, pertanyaan kedua nih, apa yang menjadi kesulitan terbesar nih saat mempelajari pas nulis karya ini atau pas lagi taekwondo gitu? Ini dari Oke, kalau dari atas dulu ya, kesulitannya itu waktu nulis latar belakang sih, itu susah banget, kayak apa ya, mau nulis latar belakang aja itu kan harus berdasarkan dari kita yang sendiri, kita mau ambil judul apa, terus nanti isinya mau kayak gimana, itu kan dari diri sendiri. Terus juga dari para ahli, dari apa namanya, menurut para ahli gitu kan. Jadi itu yang menjadi kesulitan saat menuliskan ilmiah. Terus waktu itu juga ada kayak penulisan partisipasinya, itu juga lumayan sih, soalnya kan kalau apa namanya, kalau nggak sesuai itu juga nggak bisa masuk ke apa, ke karya ilmiahnya, dan bisa karena apa, pasti pelatihan atau apa gitu. Jadi itu sih yang menjadi kesulitannya. Terus penulisan tentang pustaka juga kalau awal ya banyak ya, jadi ya itu kesulitannya, karena kan beberapa sama metode penulisan agak sulit ya kayaknya ini. Ya mungkin udah nggak, masih ada lagi. Ya, mungkin Mbak Aida bisa dari sendiri kesulitan apa yang mungkin Mbak Aida alami selama ini. Oke, kan kalau di taekwondo itu kan dibagi 3, ada yang biologi, konsei, sama FIKA. Kalau FIKA itu memang rata-rata anak biologi sama konsei itu bisa ngelakuin, tapi kalau anak biologi suruh ngelakuin konsei itu kadang nggak bisa. Maksudnya dalam itu kan, kalau konsei itu kan suruh ngapalin gerakan dasar gitu kan. Kalau biologi itu kayak berkelahi, kayak fight gitu. Nah, kalau anak konsei suruh fight itu juga sama aja, kayak apa ya, belum menguasai seluruh materi dari biologi gitu. Jadi kalau kesulitan terbesar sih yaitu kalau ada ujian kenaikan 1 itu ngapalin gerakannya itu susah. Kalau benar-benar nggak punya latihan itu kayak blank gitu. Ya, mungkin kayak pernah nggak sih cedera gitu pas main taekwondo atau apa gitu? Alhamdulillahnya tuh belum, tapi waktu pertama fight itu pernah ketendang kemaluannya, tapi nggak pakai pelindung kemaluan, makanya sakit banget sampai jarang gitu. Dan itu sembuhnya beberapa hari atau gimana? Ya sekitar 2 hari. Nah, itu tadi penjelasan dari Mbak Aida ya, mungkin kayak agak ngeri-ngeri dikit gitu ya, cedera-cedera kayak gitu. Nah, kesulitannya sulit banget nih kayaknya. Mungkin kita bisa lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, apa pencapaian terbesar gitu? Apa pencapaian besar yang sudah Mbak raih gitu di bisa dijelasin bagian mungkin. Kalau pencapaian terbesar itu kan aku kan ikut taekwondo karena disuruh ayah kan, karena itu belum pure suka, masih kayak setengah hati gitu. Terus tuh kalau latihan kan setiap hari Jumat itu kan fight. Nah, waktu pertama fight itu tuh aku di fightin sama cowok itu yang dia jam terbangnya tuh udah banyak gitu loh. Nah itu kan pasti kan kalau cowok yang masih SD kan kalau udah gitu kan kayak dia langsung menghajar habis-habisan gitu kan, tidak memberi celah sama sekali ya. Nah itu tuh kayak wah, rasa pengen membalas aja gitu loh, Kayak apa yang susah gitu. Iya, gitu. Terus habis itu singkat cerita kalau aku fightnya jelek, kayak nggak sesuai dengan apa keinginan ayah, terus tuh ayah kayak
mau pulang terus dia marah-marah gitu, kok bisa sudah gini gitu, main gitu terus orang kan sampai rumah tuh dimarahin lagi gitu, kayak dibilangin kamu ini gitu. Terus habis itu waktu 2016 disuruh ikut kejuaraan tingkat nasional, itu tuh kayak antara ragu gitu, bisa gak ya gitu. Terus habis itu setelah udah dari pertandingan dan alhamdulillah dapet juara 1 itu, terus aku mikir ternyata yang diajarin ayahku tuh ini ya hasilin ini gitu loh. Ternyata dibalik kemarahannya ayah, terus kemarahannya Sagung, kalau di taekwondo itu kan namanya Sagung ya, pelatih. Nah itu ternyata tuh menghasilkan hasil yang memuaskan gitu, walaupun sambil nangis gitu ya, nangis malam-malam gak bisa tidur gitu. Itu sih menyampaikan. Ya keren banget sih ya, mungkin bisa tepuk tangan lagi nih buat Mbak Aida ya, keren banget. Nah mungkin bisa lanjut Mbak Silvi dijelasin gitu pencapaian apa yang udah dicapai selama ini. Oke, itu tadi kita itu aku ya itu bertahap gitu, nggak langsung apa yang kita inginkan itu langsung terwujud, langsung goals, langsung menghasilkan gitu. Apa yang dikatakan Mbak Ida itu benar, semua itu butuh prosesnya gitu. Jadi ada tahapnya. Jadi untuk di titik sekarang itu pasti pernah melalui hal-hal kayak tadi gitu ya. Betul sekali. Jadi menurutku ya itu tadi belajar terus berproses dan melihat orang lain, melihat proses orang lain itu perlu tanpa inspirasi kita. Waktu itu juga pernah lihat waktu lomba itu lihat teman-teman kok mereka bagus-bagus ya kayak gitu. Jadi dari situ mulai kayak terinspirasi buat gimana caranya buat bisa kayak mas-mas atau bapak yang ada di depan itu termotivasi juga ya. Itu biasanya dengan kita melihat orang lain yang lebih baik dari kita itu juga perlu gitu, tanpa iri ataupun apa ya ini. Jadi kita bisa belajar dari mereka udah goalsnya udah banyak gitu. Ya mungkin bisa ini ya kata-kata mutiara dari Mbak Silvi dan juga Mbak Aida. Nah jadi gitu nih teman-teman, mungkin kata-kata mutiara nih dari Mbak Silvi dan juga Mbak Aida bisa diterapkan nih di kalian juga. Oke, jadi mungkin kita bisa lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Apa motivasi utama Mbak untuk tetap berkomitmen dan fokus untuk mencapai tujuan masing-masing? Oke, untuk komitmen akan suatu hal yang dicapai atau tujuannya itu lebih ke fokusnya itu bukan artinya adalah aku pengen untuk lebih baik dari dia, atau mungkin aku harus ketika aku mengikuti kompetisi itu aku harus menang ataupun aku harus mendapatkan juara. Bukan itu sebenarnya ya, jangan kemakan ekspektasi gitu. Lebih ke buat pengalaman aja gitu, ketemu teman-teman gitu. Jadi untuk fokus dalam ilmiah ya, mungkin dalam ilmiah itu lebih ke gimana caranya kita untuk terus belajar dari orang-orang sekitar, mungkin orang-orang sekitar yang mungkin lebih paham daripada kita, terus dari referensi ataupun jurnal mungkin yang kita pelajari gitu. Lebih ke itu aja sih ya. Mungkin gitu ya, mungkin bisa lanjut ke Mbak Aida. Kalau dari dulu itu motivasi yang aku tanami ke diri aku buat semangat terus dan berarti itu kita harus kan sebagai seorang atlet, buat jadi atlet profesional itu kan harus punya banyak latihan. Nah itu kalau kita nggak latihan tuh kayak mustahil banget buat jadi juara, jadi atlet kan nggak mungkin kan. Jadi ya itu harus banyak berlatih, apapun itu harus dihadapi gitu. Jadi motivasi ini
Yang penting jangan menyerah aja gitu ya, tetap komitmen, lakuin aja apa yang kalian pengen lakuin gitu ya. Yang tanpa berlama-lama lagi mungkin kita tapi ini udah ada pertanyaan terakhir nih dari kami ya. Jadi pengalaman terbaik apa yang sudah kalian dapatkan gitu? Pengalamannya ya, pengalaman mungkin bisa bertemu dengan orang-orang banyak sih, pengalaman bertemu dengan banyak orang, terus kita berinteraksi dengan mereka, terus gimana cara kita untuk membantu itu semua dengan baik tentunya, dan didasari dengan lingkungan yang mendukung, karena tanpa lingkungan yang mendukung itu percuma ya, nggak akan pernah mendapatkan hasil ataupun sesuatu yang positif seperti itu. Mungkin Mbak Ida bisa menjadi pengalaman terbaik yang bisa didapetin dari pengalaman yang aku dapetin dari lingkungan itu banyak banget. Yang pertama itu dapat teman baru itu pasti, terus teman seperjuangan, ya itu kan menambah semangat gitu loh mungkin. Terus habis itu juga kan kalau ada tryout sama tempat latihan lain bisa nambah ilmu, nambah teman juga dari ayahnya gitu ya yang selalu mendukung Mbak Aida gitu. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, pengalaman terbaik yang sudah Mbak Aida dan Mbak Sylvie dapatkan selama ini. Nah nggak terasa ya nih ya teman-teman, kita udah di sesi kedua aja nih ya. Kita mulai di sesi Gusta, yaitu Guseda bertanya. Kita udah siapin pertanyaan nih dari Sobat Guseda yang ada di Instagram ya teman-teman. Nah mungkin ini yang pertama, ada ini tips and trick agar semangat untuk menggali potensi diri ini ya, untuk berprestasi gitu sih. Ini bisa dijawab satu-satu. tips and trick Agar semangat untuk menggali potensi. Yang pasti harus menyukai diri, bakat minatnya, terus jangan pernah ragu, terus ya tetap semangat dan berlatih. Yang penting suka sama apa yang dilakukan gitu ya. Kalau suka kan nanti Bagusnya ya, apa gitu yang loh, jalaninnya enak. iya agak sama hati gitu loh. Jadi bisa sampai ke tahap itu. Iya gitu. Ini Mbak Sylvie bisa jawab. Oke, tips and tricksnya itu mungkin itu tuh tadi ya, kita harus suka dulu dengan apa yang menjadi minat kita. Jika kita suka itu pasti semuanya akan mengalir dengan baik. Terus jangan lupa untuk terus berlatih. Terus kalau dari ilmiahnya sendiri itu sering baca jurnal-jurnal aja. Walaupun itu sebenarnya kita nggak terlalu paham ya apa itu isi jurnalnya, tapi nggak apa-apa kita belajar sedikit dari situ. Itu nanti kita akan paham. Terus sekarang kan banyak tuh di TikTok cara untuk menulis itu gimana, itu kan banyak ya, itu Tutorialnya udah banyak banyak. Terus mungkin dari judul-judul yang mungkin membuat bingung, mau ambil sebenarnya bisa searching dari TikTok ataupun dari ini yang sedang tren sekarang ini kayak gitu ya. Gimana sih? Jadi mungkin itu ya yang bisa dikatakan oleh Mbak Aida dan juga Mbak Sylvie. Nah mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Sobat Guseda ya. Pertanyaan ini ada untuk Mbak Sylvie ya. Ini tutor caranya dong Kak biar lolos karya ilmiah di era gempuran lingkungan yang ranking gitu. Oke, ya lingkungannya random ya. Jadi kita boleh tuh berteman dengan siapa aja dan lingkungannya seperti apa aja, boleh-boleh aja. Asalkan dia itu tadi tidak terlalu mengikuti arusnya. Di saat kita ingin fokus untuk menulis, mungkin kita bisa dekat dengan orang-orang yang memberikan aura-aura positif ya, inspirasi, bukan menjatuhkan atau apa itu sih. Terus untuk biar lolos karya ilmiahnya itu jangan berharap lolos dulu deh. Pertama berharap aja kayak
semoga berhasil, semoga apa yang ditulis saat ini aku menulis kayak ini tuh emang ada kebermanfaatan bagi orang-orang gitu. Dan apa namanya, jika kita untuk menulis kayak ini tuh juga didasari dengan itu tadi sering membaca referensi studi literatur ataupun sejenisnya seperti itu supaya kita lebih paham gitu. Jadi harus seimbang ya teman-teman ya, jangan berat sebelah gitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini buat Kak Aida nih, ada pesan-pesan dan pesan Mira buat Kak Aida nih. Semangat ya kejuaraan selanjutnya gitu. Ini emang mau ada kejuaraan selanjutnya atau gimana ya Mbak? Rencana mau ikut yang di Jogja itu kejuaraan tingkat nasional atau itu nasional aja. Iya. Nah mungkin kan udah deket nih waktunya buat lomba, mungkin ada persiapannya gitu ya buat lomba tuh kayak gimana? Kalau dari UKM sendiri, kalau buat persiapan kejuaraan itu ada PC, jadi ada latihan tambahan gitu. Kalau latihan tambahan itu setiap hari Sabtu sama Minggu pagi, biasanya tuh di GOR Segede di sini. Jadi kita latihan fisik gitu kan. Kalau dulu itu kan satu ronde itu 1 menit, itu kan membutuhkan nafas yang cukup kuat ya, harus banyak juga ya. Jadi kalau Sabtu Minggu itu kan latihan fisik, terus kalau hari Senin sama Rabu itu buat latihan menambah materi gitu yang nanti bakal harus kita keluarin waktu di lapangan gitu. Terus biar nambah percaya diri juga buat para atlet yang bakal main gitu. Ya, itu ya teman-teman ya buat pertanyaan yang buat Kak Aida tadi. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Sufi lagi nih. Ini ceritain dong kenapa bisa di titik ini ya, ceritain juga kisah asmaranya. Pasti mulanya dari situ, waduh apa itu? Oke, untuk berada di titik sekarang itu emang gak mudah ya, ada aliran yang harus dilewati satu-satu gitu. Terus masalah asmara ya lumayan ya hancur. Jadi ya mungkin ini yang bertanya dari teman dekat saya ya. Jadi mereka menilai itu berada di titik sekarang itu apa namanya melalui proses itu dan ada asmara yang sedikit hancur. Jadi akhirnya apa namanya ada motivasi tersendiri untuk terus melangkah, bukan untuk bunuh diri gitu ya. Di era gemburan sekarang ini yang banyak mahasiswa mengakhiri hidupnya karena kasus percintaan gitu. Jadi mungkin dari asmara yang hancur-hancur jangan jangan malah mengakhiri hidup ataupun melakukan hal-hal yang negatif gitu, tapi kembangkan potensi kalian, kembangkan apa yang menjadi minat kalian, fokus dengan tujuan kalian gitu. Jadi dengan adanya tujuan yang positif dan ada tujuan yang kalian inginkan, itu semuanya akan baik-baik saja, walaupun secara melaluinya itu sulit gitu ya. Ya motivasi untuk hari ini nih ya teman-teman ya, walaupun asmara hancur tapi prestasi meluncur gitu ya. Nah mungkin Mbak Ina juga bisa jawab nih pertanyaannya, kenapa bisa ada di titik ini, masih sulit juga gitu ya. Kalau sulit sih ya tadi yang sama Mbak Sil itu ya, kita harus melalui anak tangga dari satu persatu, nggak langsung gus jadi bisa dong. Jadi ya harus bersabar, jangan lupa juga berdoa gitu, dan berlatih Gitu ya untuk ini. Nah ini nggak kerasa banget nih, kita udah ada di pertanyaan terakhir ya dari Sobat Buseda. Ini aku bakalan baca ya. Susah senang kalian gimana sih saat menjalani gitu? Pasti isinya nggak senang doang gitu. Kayak tadi semuanya ada. Oke, mungkin sekarang lebih banyak senangnya ya, karena
susahnya itu udah berlalu gitu. Jadi untuk susahnya itu mungkin saat kita awal-awal membuat suatu tulisan itu pasti ada di pikiran kita, ini mau nulis apa ya, terus ini aku mau judul apa ya, kayak banyak banget rancu di pikiran gitu. Itu mungkin susahnya sih dalam menulis dan untuk agar kalimatnya pun nyambung itu juga perlu fokus gitu ya, dan terus berlatih untuk menulis, berlatih untuk fokus dengan apa yang akan menjadi tulisan itu nanti. Itu susahnya membaca di dalam juga dibantu. Kalau susahnya sendiri tuh membagi waktunya sih, membagi waktu latihannya. Pasti kadang kalau mau latihan terus ada tugas yang datang, deadline juga malam juga, itu kan kayak padahal udah niat mau latihan tapi kok malah ada tugas yang harus diselesaikan dulu. Kalau semuanya tuh ya kalau latihan bisa ketemu sama teman-teman, terus bisa kayak berbagi ilmu juga, kayak cerita-cerita gitu. Nah, tadi ngomongin memanage waktu gitu ya, gimana sih kalian ini pas memanage waktu buat keseharian kalian gitu, kayak untuk dari proses-proses kalian? Ini udah sendiri Mbak Ida udah jawab ya, agak sulit gitu ya memanage waktu antara taekwondo dan juga kuliah gitu, pasti bentrok gitu. Kalau aku sendiri itu biasanya kalau tugas dan mau ada ikut kompetisi misalnya itu nyelesain tugasnya dulu, itu diselesaikan dulu yang memungkinkan itu memberikan kejujuran ya. Soalnya kan saya juga orangnya ngerjain tugas itu ya mepet gitu ya, semua orang pasti gitu ya. Jadi deadline yang dulu diselesaikan, terus setelah itu nanti fokus ke kompetisi ataupun melanjutkan tulisan yang belum selesai. Kalau semisal mau mengerjakan tugas kuliah tapi sambil ngerjain KTI itu nggak bisa, nanti hasilnya nggak bagus. Jadi harus satu-satu gantian gitu ya. Nah, itu dia nih podcast pada sore kali ini, pada hari ini. Terima kasih juga nih buat Mbak Aida dan juga Mbak Silvi karena udah ada repot-repot datang ke sini gitu ya. Mungkin Mbak Silvi tadi bukan anak semangat asli ya, jadi kan kemarin ada libur gitu ya, apalagi minggu depan nih minggu tenang gitu ya. Mungkin ada gitu kesininya karena apa nih Mbak? Ya selain ada podcast ini juga ada nanti ada program dari UKM gitu. Mbak Aida orang Semarang asli ya, jadi santai. Nah, karena ini podcastnya udah selesai, aku makasih banget nih buat mbak-mbaknya karena udah repot-repot datang ke sini nih. Oke, jadi itu aja ya teman-teman podcast pada kali ini. Kalian jangan lupa stay tune juga untuk podcast-podcast selanjutnya ya di YouTube Himan Huseda ini. Nah, jangan lupa juga nih kalian subscribe, like dan juga komen ya teman-teman ya. Oke, jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.